Perhatian, perhatian. Untuk siapapun yang sedang menonton tayangan ini kami buat menurut pandangan kami pribadi. Dan tayangan ini tidak ada unsur untuk menjatuhkan satu sama lain. Ini hanya pendapat kami pribadi masing-masing. Jika ada kesalahan atau ada kata yang keliru, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat menonton, enjoy. Semoga Bapak nanti malam bisa tidur nyenyak Pak ya, dan besok bisa kembali bekerja lagi ya Pak ya. Udah mau tidur doang. Terima kasih Pak ya. Sampai jumpa kembali Pak. Terus? Kopi dulu, Bin. Mau aja. Kopi dulu. Santai. Kopi dulu. Ya. Enggak kayak kelas main bola. Iya, terangin dulu santai. Ingin langsung membaca gitu. Iya, Ya, sabar dulu Pak ya. MM aja ini. Itu asli produksi Indonesia enggak? Nah dulu. Dulu Bapak. Oh ya. Bapak yang dulu yang ngejelasin. Maaf, Ada Bapak. waktunya. Iya, oke, siap. Emang kalau orang Apa? ini ada Dilanjut. Pak Jokowi. Iya Bentar dong. dulu Pak. Bentar dulu. Sebentar dulu Pak Upat. Lampauin. Jadi ya gimana ya kalau dibanding dua paslon ini mah prestasinya masih jauh kemana-mana Ganjar. Tapi kalau karena pertanyaannya seperti itu, Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Balik lagi di channel kami, obrolan kamar kos. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe, dibantu untuk menekan tombol subscribe-nya supaya nanti kami lebih semangat lagi untuk upload video di berikutnya. Dan di episode kali ini, gue menggantikan host gue yang sebelumnya karena beliau sedang ada urusan si Didi Gendut ini ya. Jadi gue ngegantiin dia untuk episode kali ini. Nah, di episode kali ini kami akan sedikit ngebahas tentang dunia politik ya bro. Kenapa kami ngebahas dunia politik? Karena ya seperti yang kita tahu saat ini tuh sedang marak-maraknya, sedang gencar-gencarnya Pilpres di 2024 nanti. Nah, dan para calon itu sudah menentukan pilihan wakilnya masing-masing. Mulai dari Pak Ganjar sudah memilih wakilnya Pak Mahfud MD, dan dari Pak Anies sudah memilih wakilnya Pak Muhaimin. Dan dari Pak Prabowo sendiri juga sudah menentukan wakilnya, sudah memilih wakilnya Bapak Gibran Raka Buming Raka. Nah, jadi kami di sini bukan untuk debat, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk cari mana yang lebih kuat, mana yang lebih pintar, mana yang lebih jago, mana yang lebih tidak jago, begitulah. Nah, di sini kami hanya ingin menyampaikan pendapat kami, yaitu tentang pendapat kami lah tentang para calon presiden nanti di 2024. Nah, kebetulan di sini saya sudah menghadirkan dari para pendukung calon-calon presiden tersebut. Oke, perkenalkan di sini ada calon pendukung dari Bapak Anies, ada Bapak Habib. Boleh lambaikan tangan, Pak. Nah, ada Bapak pendukung Bapak Ganjar Pranowo, ada Bapak Bima, dan ada pendukung dari Bapak Prabowo Subianto, ada Bapak Upat Zauzi. Nah, di sini jadi kita hanya sekedar sharing aja, kita hanya berbicara tentang pendapat kita lah kenapa mereka ini memilih calonnya masing-masing. Nah, sekali lagi kami ucapkan di sini kami bukan maksud untuk bermain-main. Di sini kami hanya menyampaikan pendapat kami yang sangat minim ini. Jika kami ada salah, mohon dikoreksi di kolom komentar nanti ya, bro. Oke, sebelumnya selamat sore nih Bapak-bapak nih. Saya ucapkan terima kasih lah ya udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini karena memang sepertinya Bapak ini sangat sibuk dan perjalanannya jauh-jauh untuk datang ke kamar kos saya inilah gitu. Gimana kabarnya mulai dari Bapak Upat? Ya, seperti biasa. Baik-baik saja. Baik-baik saja Pak ya. Iya. Tapi kayaknya ini udah gajian lah Pak ya. Udah. Tapi Seperti udah- biasa. tapi Gaji udah- 1 bulan. Untuk 1 hari. Tapi udah habis belum gaji ya Pak? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Ya alhamdulillah lah kalau masih ada bisa lah pinjam dulu Iya. 100 Pak. Kalau bisa masih pinjam dulu 100. Iya Pak. Tadi kan masih ada gajinya Pak ya. Bapak Bima gimana kabarnya Bapak Bima? sehat-sehat. Bapak Bima ini sebelumnya sudah pernah ngobrol lah di sini ya. Dia rumahnya jauh ada di Tangerang sana. Dan kali ini beliau menyempatkan diri karena memang dia sangat mendukung dari Bapak Ganjar Pranowo. Dan dia ingin menyampaikan kenapa dia tuh mendukung Pak Ganjar gitu loh. Bapak Habib sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Katanya libur hari ini Pak ya? Ini libur bro, Senin. Libur ya, Senin.
Harusnya sih Senin upacara kita, Pak. Tapi udah pada gajian semua nih, Bapak ya. Ya udah. Keluarga gimana, Pak? Pada sehat, Bapak Upat? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, saya dengar saya dapat info nih, Pak. Pak Upat. Bapak Upat nih berasal dari Tangerang, yang di sana tuh setahu saya ada suku yang bernama suku Baduy, Pak. Apakah betul di sana masih ada, Pak? Oh, bukan Tangerang, Bang. Bukan Tangerang ya? Di Lebak, tepatnya di Rangkas Bitung. Oh, alamat tempatnya tuh di Rangkas Bitung. Iya. Oh. Tapi dekat nggak dari rumah Bapak Upat ini? Ya sekitar main jauh sih 20 kilo lah dari rumah. Ya, dari suku Baduy itu. Tapi tempat suku Baduy itu bebas nggak, Pak, dimasukin oleh orang-orang biasa, kayak misalnya kami nih pengen main nih ke situ nih, bisa nggak, Pak? Sebenarnya bisa aja, cuman kita harus menghormati terutama dalam keanekaragaman budaya ya. Jadi kita harus jangan sampai kita membawa hal-hal negatif gitu untuk mereka gitu. Kemarin kan di sana kan nggak ada internet ya, dipotongkan atau ibaratnya di nggak adain lah. Itu gua Karena- mau nanya tuh, kan sempat tuh dipasang karena emang sekarang kan dunia canggih nih. Nah, mungkin gitu kok nggak ada internet. Tapi dari pihak Baduy tuh ngeliat tuh di media nggak diputusin internetnya. Emang nggak, maksudnya kenapa gitu kan? Namanya dunia sekarang kan kalau nggak ada internet tuh, kayak gimana gitu? Iya. HP kita mati aja kita pusing ya kan, galau. Kok bisa dia minta diputusin internetnya? Itu hanya untuk menjaga budaya. Jadi ibaratnya kalau untuk internet, dampak internet itu memang banyak positif dan banyak yang negatifnya. Cuman kan namanya juga kita menjaga kebudayaan. Jadi jangan sampai kebudayaan itu dirusak sama internet. Jadi terkontaminasi nanti, Bang. Makanya diputuslah internet. Jadi supaya tidak adanya terkontaminasi budaya itu. Jadi dia kayak punya kerajaan apa gimana sih? Enggak, dia suku itu kalau sejarahnya itu di bawah naungan Pucuk Umun. Ya kalau diceritain panjang ini nggak bakal seharian Intinya bisa sih ya, ini. Iyalah, punya- karena suku tersebut kan udah ada dari zaman dulu-dulu. Iya, Kemudian dari kalau- zaman Kesultanan itu. dari zaman Udah- Kesultanan suku Baduy memang sudah ada. Kalau nggak salah ya. gitu kan. Iya. Ya. Nah, jadi langsung aja ini ya kawan-kawan, kita tanya ini kepada para pendukung calon presiden kita nanti di 2024. Nah, pertama nih saya mau tanya kepada Bapak Abi dulu nih. Kenapa sih Pak Abi mendukung Pak Anies gitu loh? Apakah mungkin, ya maaf nih, kita nggak tahu apakah ada amplop gitu yang masuk gitu, Pak? Atau memang Pak Abi ini mendukung Pak Anies emang dari hati nurani Pak Abi sendiri, ataukah memang Pak Abi tahu Pak Anies itu seperti apa? Boleh coba dijelaskan, Pak? Jadi gua milih Anies tuh pertama gua orang Jakarta, asli Jakarta. Pak Anies orang Jakarta ya? Ya orang Jakarta. Dia kan udah pernah nih mimpi Jakarta. Ya kalau masalah plus minusnya mah orang lain udah pada nilai dah. Cuman Anies ini gue ngikutin, kayaknya bener-bener pengen nih Indonesia ada perubahan gitu. Yang gue ikutin sekarang dari 2 periode. Yang sekarang nih Jokowi kayaknya dari demokrasi, dari kita kritik, dari dunia lapangan pekerjaan, masalah undang-undang apalah, kayaknya harus banyak yang dirubah nih. Nah, kalau untuk Anies kayaknya kan yang namanya dia punya tujuan buat nih berubah, kayaknya bisa gitu. Jadi Buat kayak lebih baik dah daripada sebelumnya nih. Jadi Bapak Abi ini percaya kepada Pak Anies, kalau seandainya nanti Pak Anies itu terpilih, Pak Anies akan merubah itu semua, mulai dari Pak Anies akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan merubah Indonesia ini gitu ya, Pak. Ya mudah-mudahan sih harapan kita Itu kan kayak harapannya gitu, Pak Abi ya kan? ya kan. Cuman namanya kita masyarakat biasa cuma bisa berharap gitu. Ya Pak. Ya, mudah-mudahan didengar lah. Nah,
Oke, terima kasih Bapak Abi telah menjelaskannya ya. Sekarang kepada Bapak Upat. Kenapa Pak Upat mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai presiden kita nanti di 2024? Oh jelas, Prabowo itu sebelum jadi presiden udah banyak kontribusinya bang. Apa aja Pak? Sama dalam segi militer. Militer. Tingkat militer aja nih, semenjak dia jadi Menhan, tingkat militer itu sekarang jadi ke-13, peringkat 13. Satu dunia. Iya, sedunia itu. Terus? Kopi dulu, Bin. Mau aja. Kopi dulu. Santai. Kopi dulu. Seperti ya, Enggak kayak kelas main bola. Iya, tenangin dulu santai. ingin langsung Iya. membaca gitu. Iya, Ya, itu sabar udah dulu, Pak ya. MM aja ini. Gimana Pak? Lanjut Pak. Ya, dari salah satunya dari tingkat kemiliteran kan sangat berpotensi kan. Apalagi kan semenjak dia jadi Menhan, udah banyak perubahan, Bang. Menhan, Iya, Benhan. Menhan. Iya, Oh, udah banyak perubahan. Menhan, bukan Benhan. Dari alutsista jadi dimatengin kan, dikomplitin. Ya. Kemarin-kemarin kan Rafael diborong Saya juga aja tahu itu Pak. dari Prancis. Oh itu. Iya. Tahu nggak pesawat tempur, Pak? Hah? Pesawat tempur. Sawah ya. Iya. Itu asli produksi Indonesia enggak? Nah dulu. Dulu Bapak. Oh ya. Bapak yang dulu yang jelasin. Maaf, maaf, Ada Bapak. waktunya. Iya, oke, siap. Emang kalau orang Apa? apa ini? Ada Dilanjut Pak, aku. dilanjut Pak. Dilanjut Pak. Jangan ngomong-ngomong Siap. Ya, ya, dilanjut Pak, dilanjut. Banyak kalau sisa bang, cuma kan namanya beli alutsista itu nggak segampang beli donat. Ya, ya. Beli Betul, Pak. sekarang, adanya sekarang, enggak gitu. Jadi mohon sabar pemirsa gitu kan. Oke. Ya, Pemirsa di sono bukan di sini. ya. Udah cukup Pak. Ya, kasih kesempatan lagi bang yang lain bang. Oke, baik. Masalah Ya, obrolan terima masih kasih ya banyak. Bapak Upat Sama-sama. telah menjelaskan kenapa nih Pak Upat mendukung Pak Prabowo. Berarti emang dari hatinya Pak Upat ingin mendukung Pak Prabowo, dan Pak Upat tahu apa yang udah dilakukan Pak Prabowo untuk Indonesia ini Pak. Iya, harus itu harus. Nah sekarang Bapak Bima nih, kenapa sih Pak Bima memilih mendukung Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden kita nanti di 2024? Kalau menurut saya ya, dari dua paslon ini masih lebih pengalaman si Ganjar. Karena perjalanan Ganjar dari wali kota sampai gubernur itu tidak pernah cacat. Ibaratnya tidak ada kasus yang buruk. Jadi kalau untuk mimpin Indonesia ini sih, kebijakan Ganjar itu pasti bisa melampauin Pak Jokowi. Sama? Pak Jokowi. Iya Bentar dong. dulu Pak. Bentar dulu, bentar. Dulu Pak Upat. Lampauin. Jadi apa yang udah dikerjain Pak Jokowi emang bagus. Cuman kalau Pak Ganjar ini untuk menyempurnakannya gitu. Bukan untuk melanjutkan, tapi menyempurnakan. Kalau melanjutkan kan berarti udah dikerjain Pak Jokowi. Menyempurnakan doang gitu. Atau melebihin pekerjaan yang lebih baik. Ya itu. Ada yang Iya, Pak. bisa enggak? Ya tadi teman-teman di sini kawan-kawan udah menjelaskan kenapa mereka mendukung calon presiden mereka masing-masing, dan memang kita lihat jadi jawaban mereka itu memang didasarin dari hatinya mereka, dan mereka melihat kinerja sebelumnya dari calon itu sudah adalah yang terbukti gitu ya. Nah sekarang pertanyaan kedua, selain ini seandainya nih ya Pak, saya tanya ke Pak Upat dulu nih. Siap. Seandainya Pak Upat, kalaulah Pak Prabowo maaf nggak menang nanti di Pilpres 2024, siapa ya pemain cadangannya lah yang Pak Upat unggulkan antara Bapak Ganjar dengan Bapak Anies? Jadi gini. Kita ngerokok dulu ya. Boleh boleh Pak. Udah kebaca, Ple. Pasti Pak Anies kau. Ya nggak mungkin Ganjar. Namanya pencalonan itu sama aja kompetisi bang. Yang penting Betul. perjuangan dulu. Kalau menang itu bonus. Nah abang nanya, cadangan ketika Prabowo kalah kan masih ada dua kandidat kan. Dua kandidat. Siapa yang kamu pilih? Ya intinya yang antara dua. Tapi yang paling saya prioritaskan itu Prabowo. Pak Prabowo. Kan itu ditanya ya. misalnya kalau kalah. Yang saya prioritaskan itu Prabowo. Ya kan? sepenuh hati Iya. buat Pak Ilezan, Prabowo pokoknya. Wibawa, Oh, ya Kayak kan? yang terima kalah dia. Iya. Kayak yang terima. Berarti Jadi Pak- jangan nanya
kalah dulu. Iya. Contohnya kan udah 2 kali juga kan? Hah? Udah 2 kali. Hat-trick tadi. Iya. Ya, ini perjuangan Bim, semua tuh ada prosesnya. Hanya Kayak belum daftar hanya belum sekolah, waktunya. nggak lulus. Gitu. Jadi Tapi kita optimis begini, menang, Bang. ya. Oke. Tapi begini Pak Upat, saya Ya. pernah dengar gitu Pak Prabowo menyampaikan, benar kata Pak Upat. Yang penting kita usaha dulu. Menang kalah itu biasa. Menang kalah itu udah pasti. Kata Pak Prabowo sendiri pernah Iya. berkata seperti itu. Menang kalah itu udah pasti. Ada menang atau kalah. Nah, makanya saya bertanya nih. Seandainya Pak Prabowo nanti tidak menang dalam Pilpres 2024, apakah ada salah satu di antara Pak Ganjar dengan Pak Anies yang lebih Bapak unggulkan atau lebih Bapak jagokan, Pak? Sebenarnya mah ada ya. Jangankan pencalonan presiden. Ban motor aja ada cadangannya. Syarat cadangan. Iya Betul, kan? Pak? Iya, ada. Mobil atau motor? Hah? Mobil atau motor? Ada motor, mobil ada. Semua Motor ada. di mana ban Ada cadangan? cadangannya, semua. Ban motor di mana dibuat ban cadangannya? Ada. Ayo lanjut. Siapa nih yang lebih Bapak jagokan lah cadangannya selain Pak Prabowo? 11-12, yang 11-12. Siapa 12-nya? Anies lebih dominan ke Anies. Berarti 11-nya Pak Ganjar ya? Hah? 11-nya Pak Ganjar. Iya dong, yang di bawah. Oh Ya. iya, berarti ada kemungkinan nih pandangan Pak Upat itu Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar nanti perolehan nilai. Cakep. Oh iya, oke Pak. Nah sekarang saya tanya kepada Pak Habib nih selaku pendukung Pak Anies ya. Seandainya Pak Anies nanti tidak terpilih nih menjadi presiden, siapa yang lebih Bapak unggulkan, lebih Bapak jagokan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, Pak? Harus ini nih. Ini maksudnya harus dijawab. Harus banget, Pak. Gue sih yakin Anies naik. Kalau untuk kemungkinan kalah, kayaknya ya 10% lah gitu kan. Berarti 90% tuh gue yakin Anies tahun depan. bakalan naik ya. Ya, tapi kalau emang untuk harus dijawab juga buat cadangan siapa kalau Anies kalah, gue bakalan oposisi. Gue nggak bakal milih salah satu dua calon itu. Berarti Pak Abi tidak yakin dengan kinerja salah satunya nih antara Pak Sebenarnya- Prabowo dengan Pak Ganjar ya, Pak ya? Kalau saat ini Iya, gua untuk bisa, saat ini, Pak. gue bilang gue oposisi, gue nggak bakalan milih dua calon itu. Cuman kalau suatu hal memang terjadi gitu, gue harus milih, ya gue lihat dulu gitu. Sebenarnya apa ya, di antara dua kubu ini gue pilih gitu, kayak ada main gitu. Maksud ada main tuh kayak dia gimana sih caranya tuh mereka buat ngalahin Anies gitu. Karena kayak Prabowo kok bisa wakilnya si Gibran, dan kan Gibran ini kan orangnya sebelah gitu, orang Megawati PDIP ya kan, kok bisa gitu jadi wakilnya Prabowo. Sebenarnya masih tanda tanya buat sekarang. Dan Ganjar pun pilih Mahfud mungkin jelas lah gitu kan alasannya apa, cuman gue masih tanda tanya nih, kenapa kok bisa Prabowo ngambil wakil dari PDP ya, Pak ya? sedangkan di dalam dia tuh banyak yang pengalaman kayak Erick Thohir, Ridwan Kamil. Amin, itu banyak sih wakil yang di Jawa. Cuman, apa kok bisa Mahfud gitu MD. Mahfud Pokoknya sih MD. gue bakalan oposisi, gue nggak bisa nggak milih. Oke, baik, Pak. Itu pilihan Bapak lah, itu jawaban Nah, Bapak ya, Pak ya? saat ini ya, gua Untuk bilang saat cuma ini. saat ini. Nah, sekarang untuk Pak Bima nih. Gimana, Pak, menurut Bapak, Pak? Kalau Pak Ganjar kalah, Kalau menurut saya sih nggak bakal kalah. Karena ya gimana ya, kalau dibanding 2 paslon ini mah prestasinya masih jauh kemana-mana Ganjar. Tapi kalau karena pertanyaannya seperti itu, sama sependapat dengan Habi yang bajunya merah kayak PDIP ini. Baju doang ya? Iya, Gimana baju iya. doang? Ini Iwan Fals, Ganjar kan, ya oposisi aja. Soalnya gimana ya, belum ada hasil dari 2 paslon ini yang memuaskan diriku sendiri gitu. Belum ada, jadi oposisi aja. Itu sih.
Oke, baik Pak Bima. Terima kasih ya kawan-kawan semua. Ya itu tadi jawaban kawan-kawan ini, teman-teman kita para pendukung calon presiden kita nanti di 2024. Nah sekarang seandainya nih Pak, saya ingin bertanya pertama kepada Bapak Abi. Seandainya nih Pak Anies nanti terpilih lah menjadi presiden di 2024. Apa harapan Pak Abi yang Pak Anies lakukan pertama kali? Ya demokrasi sih. Demokrasinya dirapihin lagi ya gitu. Enggak, jadi kalau tahulah yang belakangan ini kita kritik, ya mungkin pihak sebelah apa bilangnya, mana buktinya gitu kan. Tapi kalau bener-bener ngikut di media gitu kan, kalau gua lihat gitu, kayak kita kalau buat pendapat, kritik apa gitu, yang kalau kejam, kalau bener-bener ini banget gitu, kayak kita takut gitu, takutnya ditangkap lah, apa ntar kita viral lah, ntar diciduk lah, bagaimana. Jadi, harapan gue demokrasi di Indonesia nanti ketika Anies jadi, siapapun berpendapat, ya didengar gitu. Kalau bisa pas lagi demo apa, turunlah ke jalan. Gitu. Pak Anies Temuin lah gitu. temuin para pendemo tadi itu Pak ya. Waktu pas lagi apa demo buruh, wow, itu Anies turun jalan buat nemuin demonstrasi, duduk bareng-bareng, cari solusi bareng-bareng, itu yang gue demen gitu. Jangan ketika lagi di demo malah keluar kota. Luar kota Pak ya, pergi Pak ya. Iya, jadi kayak lari dari apa gitu kan. Lu mau ngapain? Cuman butuh Jawaban kita aja, butuh Pak. jawaban, solusi gitu. Kenapa kok bisa gitu? Lu nggak bisa mihak rakyat daripada lu ya perusahaan-perusahaan yang mono lah gitu. Oke Pak. Terima kasih ya Pak Abi ya. Sekarang ke Pak Bima. Ya. Apa itu? Apa harapannya Pak? Seandainya nanti jika Pak Ganjar terpilih menjadi presiden kita di 2024, hal apa yang pertama kali harapan Pak Biman yang dilakuin oleh Pak Ganjar? Bisa jadi lowongan pekerjaan atau apapun itu. Hukum itu adil kalau menurut saya ya, karena emang di zamannya Pak Jokowi ini sih kinerjanya udah termaksud bagus, cuman lemahnya di hukum. Kalau namun katanya demokrasi sebenarnya sudah bagus, karena banyak politik itu ngomong sudah terlalu bebas, tidak pada zaman Soeharto dulu. Makanya itu yang harus diperbaiki sih hukum. Korupsi Harus ditegas lagi ya, hukumnya harus Pak lebih ya. ditegaskan. Itu sih menurut saya. Kalau itu Pak Ganjar, pasti Pak Ganjar bisa kalau menjalanin jadi Pak presiden. Ganjar menang ini Pak ya. Yoi pasti itu. Ada lagi Pak? Ya udah cukup itu aja. Cukup itu aja. Ya. Oke dulu, nggak usah kaku. Seruput dulu Pak. Markibar. Ya sekarang dari Bapak Upat nih. Apa harapannya Pak? Jika nanti Pak Prabowo terpilih menjadi presiden kita yang pertama, apa yang harapan Pak Upat dilakukan Pak Prabowo pertama kalinya Pak? Kalau untuk Prabowo, ya prinsipnya gini. Kalau untuk planning, yang mungkin banyak. Rakyat, memajukan negara, banyak. Betul. Prabowo. Bahkan sebelum jadi presiden aja udah banyak kontribusinya. Wih. Menurut saya, Menurut ya kan? Ya kan? Ya, bagus. Menurut saya. Iya. Ya. Jadi gini, kalau kita ya Prabowo itu, dia prinsipnya nggak bakalan banyak janji atau omong. Nanti kita berjalan. Suatu negara nggak bakalan maju kalau untuk maju untuk hanya pemimpinnya saja. SDM-nya juga harus didukung biar maju, ya kan? Dari sektor apapun harus didukung, harus maju, ya kan? Jadi kita berjalan, intinya kita nanti sesudah jadi kita berjalan bareng-bareng. Rakyat mau gimana atau mau apa, nanti di situ kita memajukan negara Indonesia. Gitu. Berarti Pak Upat Tapi percaya. bukan berarti nggak punya planning ya. Ya, Nanti sudah jadi baru kita berjalan untuk hal apapun yang direncanakan yang terbaik buat negara ini. Tapi mamam nih Pak Upat ya, seandainya tadi kan Pak Prabowo misalnya udah ada planning nih ABC. Nah terus ada masyarakat yang ingin C, E, D, E, F. Ya.
ya kan? Yang mana duluan nih yang kemungkinan bakalan dilakuin Pak Prabowo? Apakah yang udah diplanningkan beliau ataukah yang permintaan masyarakat dulu nih, permintaan rakyat duluan ini? Ya, jadi gini Bang, kalau umpama jadi kasih kesempatan di 2004 ini. 2024 Pak. Ya, Kopi dulu. baru bangun tidur. Oh, iya. Dari tadi udah mau habis ini kopi. Udah, kopi. Namanya manusia pasti ada kesalahannya. 2024. Iya. 2004 mah itu SBY. Apa? SB apa? Berapa SB? Oh, jangan salah cakap juga kok. salah. Udah cepat. Iya kan? Ini gini Bang, Salah. nanti 2024 rakyat pengen banyak pengen inilah dulu lah, pengen itulah dulu lah. Nanti ketika udah jadi, ayo maksudnya berjalan itu, rakyat pengen apa? Ayo kita lakuin bareng-bareng. Itu Bang. Jadi dia mau apa? Ayo kita jalanin. Kan yang Itu. ditanya dia kepentingan planningnya Prabowo atau kepentingan masyarakat dulu yang Planning didengerin. banyak. Kalau udah Oh, lari ke planning. Iya, jawab yang jelas, jangan muter-muter. Bakalan dikerjakan yang mana duluan nih? Apakah permintaan rakyat ataukah planningnya? Planningnya Prabowo, Nah itu untuk bersikap adil seperti ini. Pancasila, adil. Mana yang harus didahulukan terlebih dahulu. Nanti kan ada step by stepnya apa yang dia harus dilakukan terlebih dahulu. Nanti kan nggak langsung bro semua dilakukan kagak. Semua tuh ada step by stepnya. Mungkin ini dulu yang dibenahin, ini dulu yang dibenahin, baru ini. Jadi nggak bakalan ada angka 2, 3, 4, 5 kalau nggak ada angka 1. Jadi kayak tangga gitu. Gitu. Benar. Iya. Mungkin maksudnya Iya. yang mana yang urgent dulu gitu Pak ya. Jadi kita nggak mau banyak janji Bang. Ini Iya. rakyat mau gini. Maksudnya jangan Nggak terlalu tahu banyak nanti sudah jadi nggak dilakuin. Iya, kan gitu. hampir sama kayak Jadi kita pemimpin berjalan muter dulu. ngomong. Bareng aja dulu. Kita rapiin bareng-bareng. Oke, Gitu. oke, Pak. Sama kayak pilihannya, Ya, muter-muter ngomong. kita udah sedikit ngerti nih apa yang disampaikan Paham oleh lah. Pak Umar lah ya. Kita sumber udah profesional Bang. Iya, Ya. Nah, jadi politik internasional kita. sekarang saya kasih waktu nih buat para pendukung, para calon untuk menanyakan. Tadi kan udah dijelaskan nih mulai dari Pak Prabowo. Kenapa sih dia memilih Pak Prabowo dan apa aja yang udah dilakukan Pak Prabowo tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Upat dan juga Pak Ganjar udah dijelaskan Pak Bima dan Pak Anies juga udah dijelaskan Pak Habib. Nah, sekarang saya kasih kesempatan buat Pak Bima nih untuk bertanya sama Bapak Habib. Semua tadi yang udah dijelaskan, apakah ada yang mengganjal di pikiran Pak Bima ini? Tentang apa tadi yang udah dijelaskan oleh Pak Habib? Kalau pertanyaan dari saya sih, Jawaban, Pak. ya jawaban ya. Ya. Maksudnya Tanya, ya Iya, boleh pertanyaan tanya. kan? Sorry. Boleh tanya. yang nanya aja. si Habib atau aku ini? Pak Bima yang Nah, nanya. kalau Anies itu kan slogannya perubahan ya, bos. Ya. Kalaupun dia jadi nih presiden, perubahan apa yang mau dirubah dia dalam menjalankan tugas untuk Indonesia sekarang? Ya, itu kan. Kita kan nanya sesuai slogan mereka, perubahan. Dah. Gini Bim, kalau untuk nanti Anies jadi untuk nanya apa bahan apa gitu Ya. Kita lihat ke belakang nih Ya. apa sih yang kurang gitu dari presiden sebelumnya. Jadi kayak baru gue bilang demokrasi itu benar-benar menurun. Memang waktu zaman Soeharto emang parah gitu kan. Tapi setelah zaman Soeharto itu kan demokrasi udah mulai membaik. Zaman SBY pun juga itu sangat bagus. Nah pas era ini lagi turun lagi demokrasi. Sama perubahan demokrasi ini harus benar-benar balah. Terus kesejahteraan rakyat, tingkat kemiskinan nih di Indonesia itu benar-benar prihatin gitu, banyak sebenarnya. Pokoknya ekonominya blank lagi. Oke.
Jadi kalau untuk Pak Anies, kalau untuk toleransi gimana? Gimana? Toleransi antara umat beragama, Oh. apakah dia memang mau menindak Itu udah- tegas? Lu, aduh, itu udah jelas Bim sebelum pas dia jadi gubernur. Ah. Itu nggak ada yang namanya itu perselisihan antara dia Kristen, Buddha. Tapi kan Pak Anies itu identik dengan politik identitas yang kita Siapa? tahu, Mm-mm. yang ditahu nih di media politik identitas karena yang permasalahan pencalonan pilgub kemarin. Itu gimana pendapat Pak Habib menanggapi itu? Kalau untuk identitas ya, memang Indonesia ini salah satu umat Muslim yang Iya. terbanyak ya kan. Kita nggak bisa bohong dah. Maksudnya buat apa ya? Anjir, gua ngomong. Untuk apa sih? Apa sih tanya? Itu politik identitas. Terus? Kan Anies itu kan identik dengan politik identitas di media, makanya dicap jeleknya di situ karena memainkan agama untuk bisa menjadi gubernur. Lu presiden. Gubernur dong, awalnya kan dia dari pilgub itu terkenalnya jadi politik identitas. Jadi ini Bim, kalau untuk politik identitas ya, ya apa ya? Itu balik lagi lah ke masyarakat. Ya, Ya. balik lagi ke masyarakat. Intinya Anies ingin perubahan gitu di Indonesia. Kalau untuk kenapa sih dibilang politik identitas? Maksudnya apa gitu? Politik identitas mungkin bilangnya karena orang Indonesia banyak yang umat Muslim, dipilihnya orang Muslim gitu. Kan nggak ke situ. Kita balik lagi pengalaman. Ya. Nah, balik lagi pengalaman. Oke, tuh pertanyaan cuman itu aja sih. Thank you, Pak Abi. Nah sekarang apakah ada pertanyaan buat Pak Upat nih tentang tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Upat masalah Pak Prabowo ini, Pak? Pak Bima, saya kasih kesempatan buat Pak Bima nanya ke Pak Upat tentang apa tadi yang sudah dijelaskan Pak Upat masalah Pak Prabowo tadi, tentang Pak Prabowo. Saya yang nanya ini ya? Iya. Ya, ini Gimana, Bin? kau kan pendukung Pak Prabowo ini, Pak Prabowo ya? Iya, pasti. Aku mau nanya aja nih, apa salah satu prestasi Bapak Prabowo? Yang saya bicarakan tadi, Bin, Kenapa? harus dipahami kan, digarisbawahi setiap omongan orang itu digarisbawahi. Iya, paham. karena mau ngomongmu muter-muter kayak pilihanmu, nggak jelas. Yang pasti-pasti aja ya, Ya. terutama dari bidang alutsista. Dia bisa ada perubahan tuh membentuk Kopassus dibentuk sama siapa? Siapa ini? Prabowo. Tahu dari mana? Bin main lu Bin. Lu cek di sarana media itu banyak, Terus? di media jejak Ya. digital itu banyak. Ya, Bin. terus? Ya kan? Satu. Yang kedua di bidang alutsista, peringkat militeran dari sekian peringkat sekarang dari berapa ke 13 peringkat dunia, ya kan? Terus dari alutsista banyak perubahan kan, dari tadinya nggak punya ini, hanya punya satu, sekarang punya berapa, ya kan? Cuma yang saya bilang tadi, alutsista itu kagak bisa dibeli kayak donat, beli sekarang datang sekarang, atau cod-codan beli di online, Ceodan, COD-an anjir, itu Ceodan. Tapi bukannya Pak Prabowo yang aku dengar nih, ya. pengennya produksi sendiri. Kenapa harus beli? Planning itu harus ada, Bin. Intinya gini, lu beli mangga buah, Kalau masalah Dengerin dulu. alutsista, beli-beli, dengerin dulu. malah lebih di zaman Habibie. Iya, Lebih pintar dengerin kalau dulu masalah nih. kayak gitu. Pesawat, Jadi gini, Bin, ya. orang kalau sebelum beli pasti nggak tahu rasanya kayak gimana. Ibaratnya kayak gitu, lu beli mangga nih rasanya kayak gimana, lu beli dulu dong sebelum membuat tuh kecanggihan pesawat itu seperti apa, dibongkar dulu, dipelajarin dulu, ada step by stepnya. Nah, sesudah
dibeli, dikoreksi dalamnya apa, gimana cara buatnya, baru kita maju ke langkah berikutnya. Itu Bim, paham sejauh ini yang gue omongin? Paham, cuman jangan terlalu banyak ngomong juga. Ya kan tadi Tapi udah jelasin, kalau kami ya apa dari tim ses selaku- mana? selaku kepemimpinan kami Prabowo nih, Wis. kagak mau bicara banyak omong Bim. Itu kok banyak Nanti ngomong, ketika muter-muter sudah- dari tadi. Jadi baru kita berjalan, kita atur ritmenya, ya kan? Back to basic, ya kan? Oke, ya. Oke. Back to basic. Udah, ada lagi yang kita tanyakan? Giliran aku nanya ntar, Apa? habis waktunya ini. Yaudah, lanjut aja. Udah selesai Pak Selesai, Bima. Ya itu selesai. tadi jawaban dari Bapak Upad ya. Mendapatkan pertanyaan dari Bapak Bima. Nah sekarang saya kasih kesempatan buat Bapak Upad nih untuk bertanya kepada Pak Habib nih tentang apa yang masih mengganjal di Bapak Upad, apa-apa yang dijelaskan Pak Habib tadi tentang Pak Anies. Silakan Pak. Saya nanya ke ini, dukungnya Pak Anies. Pak Anies. Entah, sabar. Sabar banget. Udah sabar Pak. Sabar Pak. Sabar Pak. Sebenarnya kalau untuk Anies ya, kan saya udah bilang 11-12 sama Prabowo. Prabowo Tadi lah, tuh Pak tadi. Ganjar. Prabowo tuh Pak Ganjar. Oh enggak, 13-12. Oh sama Pak Prabowo. Lupa saya, 13 Prabowo, Anies 12, 11 Ganjar yang paling Pak bawah. Ganjar. Oke. Ya udah terus. Ini, Gini. kalau untuk Anies ya, menurut saya itu kan 13-12. 14-nya Ganjar. Langkahnya itu udah mulai mendekati sama Prabowo. Cuman bedanya Prabowo itu diem dulu. Kalau Anies kan masalah planning dia udah diungkapin. Kan. Cuman kalau untuk Anies sih kemarin aja jadi gubernur itu ya banyak arsitektur yang dia bikin, fasilitas dari segi olahraga, bola, stadion, JIS itu kan di bawah naungan dia selama jadi gubernur kan. Yang lain kan sebelum jadi apa? Sebelum Anies Enggak, ini sekarang dengerin dulu. Kau kan mau nanya kenapa kau yang jelasin si Anies. Dan aja. Enggak, biarin. Nanti Ini dia sendiri dah. Ya udah, oke. Dia sih sebenarnya. punya prinsip ini menurut saya, ya kan? Ya kan? Ya udah. Kalau memang orang itu nggak ada cacat, ya kita no comment. Oh, berarti nggak ada ya? Kalau untuk ada Wah, negara, dikeroyok aku ini mah. kontribusinya buat negara, kenapa kita komen? Ya kan? Ngapain diganggu-ganggu? Ya kan? Contoh kemarin olahraga. Stadion lah contohnya yang nyata itu di Jakarta Utara, Jakarta JIS, Pendukung Anies kayak ini mah. Jakarta International Stadium itu di berdirinya negara apa stadion itu di bawah naungan Gubernur Anies. Ya. Ya. Kami kita netral aja nih. Iya. Kan? Tapi kenapa sama Ganjar kok nggak netral? Apanya? Sama Anies netral, sama Ganjar nggak netral? Prinsip kami Oh. sebagai kami pribadi, iya pribadi, ya kan? Itu Ada nanya enggak? apa ya? Mungkin mungkin ini kan sama aja bang kayak lu bang. Yang gua tanya sama sih. Ketika Anies presiden seandainya jadi langkah pertama apa yang dia lakuin sesudah jadi presiden yang paling utama buat rakyat Indonesia. Itu aja sih. Ya, itu tadi gue bilang. Demokrasi, perubahan. Pokoknya dia ingin perubahan Indonesia. Sebelumnya ini. Kalau untuk perubahannya banyak gitu. Kalau mau jelasin satu-satu, ntar aja dah. 3 hari mungkin. Iya. Next berikutnya gitu. Intinya dari masalah demokrasi, masalah pekerjaan, lapangan kerja, masalah kemiskinan. Ya. Untuk stadion, Stadion lagi ya. Bung Iya. Karno atau apa? untuk stadion itu sebenarnya untuk diperuntukkan untuk
negara apa untuk tim Persija? Itu aja sih yang saya tanyain tuh. Tadinya kan emang dari Persija, dukung Persija, dari manajemen juga semuanya Ya, pengen Persija ini punya stadion. stadion sendiri, Ya, karena untuk nyewa kayak di GBK aja gitu kan, Bung Karno itu berapa M, bisa 5 M. Ya. Terus dia Patriot, dia ke Solo itu habisin duitnya manajemen doang gitu, duit Persija Ya. doang. Lebih baik bikin stadion dah. Mm-mm. Dari zaman sebelum Anies juga banyak ya kan yang minta stadion, belum tercapai. Ya. Dan Anies buktiin menjanji dia gitu kan, Persija ini kandang, ini stadion buat Persija dan buat Indonesia, jadi bukan untuk tim doang sebenarnya. Iya. Untuk Indonesia berlaga di situ juga rata intinya untuk Indonesia ya. Tapi lebih diprioritaskan buat Persija kan stadion. Intinya sekarang Iya. besok Piala Dunia U17 salah satu tuan rumah, yes, udah jelas buat Persija sepenuhnya. Yang kemarin rumputnya Wah itu mah digali-gali itu ya. Sama siapa? pas itu mah udah biar Indonesia, biar masyarakat Indonesia menilai gitu kan. Siapa? Ya, kita mah Le. diem aja dah, Ya, ya. mau ngomong apa kayak rumputnya itu rumput gajah. Ya, paham, Bang. Paham ya Pak Opat ya? Paham. Cukup. Nah, sekarang saya kasih kesempatan Pak Opat untuk nanya ini ke Pak Bima nih tentang Bapak Ganjar Pranowo, Pak. Apa-apa yang sudah dijelaskan Pak Bima tadi mungkin ada yang masih mengganjal di kepala Pak Opat. Silakan Pak. Untuk Ganjar Pranowo selama ini belum saya dengar. Karena saya nanya nih ya. Ya. Mungkin Bapak Bima bisa menjelaskan ketidaktahuan saya. Prestasi apa yang dia lakuin, buktinya apa? Kalau Aris kan jelas, contohnya fasilitas olahraga tadi udah ada. Jadi wajar ya, ketika mau naik wajarlah. Untuk Ganjar Pranowo, saya terheran-heran. Prestasi apa yang dia dapat selama jadi gubernur, tapi yang ketidaktahuan saya, tapi dia berani gitu nyalonin presiden. Udah. Ya beserta buktinya apa gitu yang pernah dia perbuat. Prestasi yang ngecat trotoar. Apa coba? Yang ngecat trotoar. Iya. Ah, itu Trotoar jadi- anak yang juga jadi- bisa. Ada videonya memang. Ada. Ada videonya. Oh, Ngapain trotoar? nanti bisa dicari dong. Biar rakyat tahu. Lah. Coba jelasin kau. Kenapa aku milih Ganjar? Satu, tingkat spirit pelayannya pada masyarakat di Jateng itu luar biasa bagi rakyat Jateng, Jawa Tengah. Kalau saya kan bukan Jateng nih, tapi tingkat kepuasan mereka pada saat Pak Ganjar yang memimpin, mereka puas. Pelayanan masyarakat, ibarat macam pungli atau apa itu langsung emang tegas diselesain gitu. Jadi prestasinya itu cuma Emang yang terpenting rakyat, jadi prestasinya itu cuman menghilangkan pungli doang. bukan Bisa menghilangkan jadi pungli doang. Berani Pokoknya menyalurkan pelayanan presiden. masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat dia langsung tahu gitu. Beda sama Pak Prabowo, belum Lu pernah, jelasin. enggak, gue tanya. iya belum pernah memimpin suatu wilayah, tapi berani-beraninya mau memimpin jutaan rakyat Indonesia. Ratusan juta ya, Pak. Ratusan juta. 270 juta Ya. jiwa kalau nggak Ya. salah sekarang. Roma. Itu Ya, jadi itu pun dia jadi menhan karena dikasih Bapak Jokowi, bukan karena emang prestasi dia, Ple. berarti bisa dikatakan pungli apa menghilangkan pungli itu suatu prestasi. Hanya itu saja. Bukan lah. Pembangunan Pembangunan Apa, pasti ya, pembangunan ya rakyat apa? Ngecamp Jawa Tengah. Ya rakyat Jawa Tengah yang merasakan, bukan saya. Saya kan beda gubernur lagi. Bobby. Kan ini ibaratnya kan gini. Dia mau menyalonkan presiden Nah, itu apa? jelas dia sudah pernah di DPR juga. Jadi ibaratnya kalau dalam mengapain tata negara itu dia udah paham, tidak perlu harus diajarin, apalagi pendampingnya Pak Mahfud MD. Jangan ngajarin ikan berenang gitu. Iya.
Oh, berarti nggak demokrasi dong. Ya demokrasi. Iya. Ya makanya aku milih Ganjar Pranowo. Dari segi pembangunan apa yang dia buat? Apa coba? Ya rakyat Jawa Tengah lah yang merasain. Kok aku yang kau tanya? Kau kan selaku masa gak tahu tentang prestasi Intinya, Ganjar- Pranowo? Ganjar itu tidak beda jauh dengan Jokowi kinerjanya. Infrastruktur pasti Gua lanjut. nggak nanya Jokowi. Infrastruktur pasti lanjut. Udah intinya Itu itu aja. progres Jokowi. Gua nanya Progres. prestasi. Dia kan menyempurnakan. Apa yang masih cacat di Jokowi? Apa cacat apa? Ya ibaratnya Apa? bangunan infrastruktur yang belum beres nih bakalan dilanjutin. Tapi nggak sepenuhnya kinerja Jokowi yang ditiru. Kinerja gitu. bukan kinerja. Kinerja. Ya. Budok. Terus Ya udah prestasi itu. nggak baik lagi. Lu Ah. jangan muter-muter kemana. Prestasi dalam segi pembangunan apa? Segi pembangunan. Iya apa? Ya itu Jawa Apa? Tengah ngerasain. Kayak gini, Bim. Maksudnya kalau dari segi pembangunan, contoh fasilitas olahraga, keolahragaan kan, Iya. kayak Anies nih, ada nih, JIS di bawah naungan dia, dijelaskan ada. Ini Ganjar Pranowo. Oke lah, terlalu jauh kalau untuk pembangunan. SDM, apa yang udah dia lakuin untuk kemajuan SDM Jawa Tengah? Ya pertaniannya bagus. Ya iyalah sumber daya manusia kan. Dia jadi gini ya, maksud gue tuh, jawabnya gini, Bin. Pembangunan di Jawa Tengah itu pun orang Jawa Tengah Gue ibaratnya nanya, ada teman saya yang bilang itu emang pembangunannya lebih bagus dari sebelumnya setelah Pak Ganjar yang Bukan megang nanya ini. pertanyaan, lu ngomong pembangunan, jawab pembangunan. Kan kau tadi nanya sumber daya manusia, geblek. Gini, kayak mungkin dari segi beras melimpah, kualitas dari sebelumnya kurang bagus jadi sekarang bagus. Itu maksud awal itu. Ya pasti lebih bagus Ganjar. Jangan sudah gua jawab lu ikut jawab juga. Itu jawaban gua. Dicari yang lain, itu hanya contoh doang. Ini kan tim ses. Hah? Tim ses abal-abal ini mah. Kita ini. Hah. Oh gitu. Iya. Coba. Cukup. Jelas ya. Sebetulnya pertanyaanku banyak untuk Mungkin saya tambahin. Di lain waktu aja, Bang. Ya. Mungkin saya tambahin kayaknya Pak Ganjar ada membangun sebuah jalan itu pakai dicor lah itu ada di Jawa Tengah, ada dicor, cuman saya lihat di TikTok juga tuh nggak sengaja ada dicor, cuman emang entah kenapa corannya kurang bagus. Oh, mungkin itu Jadi pekerjaannya yang kurang kesalahan bagus. di pekerja pemborong, mulai dari situlah pemborong pekerja atau memang anggarannya sedikit atau memang ada kesalahan di situ. Tapi Pak Ganjar ada memperbaiki suatu jalan lah gitu di daerah Jawa Tengah sana. Berarti lebih tahu ya Bang ya, daripada Saya cuma sekilas melihat aja di TikTok gitu Pak. Jadi udah cukup Pak. Ada yang lebih baik dari Kobim narasumbernya buat apa? Pendukung. Iya, yang bisa jawab omongan saya. Emang kok jawabanmu udah bener tadi? Gak ada. Kau pun muter-muter. Prabowo. Cukup Kobim. Cukup Bim. Udah Bang, Udah cukup, Pak. Udah cukup Bang. Nah sekarang saya kasih kesempatan nih buat Pak Habib nih. Apakah ada ataukah memang merasa udah cukup tadi penjelasan yang udah dijelasin pada masing-masing? Ataukah ada yang masih mengganjal yang mau ditanyakan ke para pendukung? Ada gue mau nanya itu Bim. Ganjar lagi nih mah. Ke Pak Ganjar ya? Oke silakan Pak. Mungkin yang namanya pendukung taunya itu posnya doang. Ya. Saya nggak tahu. Tahu. Saya Tahu. dari Ganjar, lu kan bawa Jawa Tengah mulu nih. Lu bisa cek itu gua pernah ngobrol sama Mas Sharing. Kok kenapa di media itu nggak ada yang namanya itu berita dari Wadas, berita pokoknya demo buat Ganjar itu di media bener-bener apa ya, kayak nggak berani apa gimana gitu. Kok bisa ya Anies aja nih ya, masalah dikit aja nih itu bisa viral gitu. Tapi di Jawa Tengah itu sebenarnya banyak Bim masalah-masalah di Jawa Tengah tuh. Tapi kenapa ya kok bisa media itu bungkam gitu? Apa dari pihak Banteng nih nguasain ya nih apa? Ya. Mungkin Pak Habib bisa jelaskan masalahnya itu satu biji nih. Apa? Contohnya Contohnya bisa menjelaskan.
jadi di Wadas itu warganya dia nggak setuju. Wadas itu daerah, Pak, suatu tempat. Suatu atau apa? daerah di Jawa Suatu Tengah. daerah. Terus suatu daerah di Jawa Tengah, Kampung Wadas, nggak terima daerahnya itu buat apa itu ya, kalau nggak salah tambang atau apa gitu. Tapi Ganjar ini selalu bilang udah selesai, saya udah sosialisasi ke masyarakat. Sebenarnya dalamnya itu, ya gue sih nggak mau lebih dalam lagi ya, mungkin lu lebih tahu kayak gitu. Yang gue pertanyain itu, kenapa kok media itu bisa bungkam sama masalah di Banteng gitu. Tapi masalah balik lagi di masalah Anies apa, salah dikit naik gitu, salah dikit naik gitu. Kalau masalah itu mah itu yang menilai rakyat, Bang. Bukan Internal. internal, bukan dari pribadi saya ya. Itu mungkin media mana kita kan nggak tahu tuh. Ya kan biar masyarakat aja yang menilai itu. Jawabannya apa? Jawab dulu, maksudnya selain itu apa? Ya jangan Coba diam dulu, dulu Pak. Jangan mengompor-komporin. Tahu memang Pak Ganjar itu kalaupun ada masyarakat demo dia pasti datangin, diselesain. Setahu saya kalau Pak Ganjar karena dia berani ngambil resiko. Tuh. Kalau pandangan saya ya, nggak tahu pandangan pendapat pendukung yang lain. Gitu. Makanya saya milih Ganjar karena dia berani ngambil resiko yang menurut masyarakat mungkin tidak baik, tapi kalau menurut Indonesia baik, ya nggak masalah. Ini gue sebenarnya kurang nggak terima gitu, karena kurang lagi gue nggak terima sebenarnya lebih Jawa Tengah itu was. Cek aja bos di Ya, Google juga ada Mungkin itu di mana-mana. Mungkin setelah podcast ini bisa lihat, gue punya data, lu punya data, ayo kita lihat. Jadi kita Gue pakai sebagai data. warga DKI ya, gue ngeliat berita itu miris gitu, maksudnya kayak oh iya ya bener, kok gini gitu kan, kok kayak gini gitu. Iya. Cuman ya udahlah, mungkin ada positifnya, udah selesai sama Ganjar, entah apalah gitu. Jadi itu aja sih gue tanya, yang tadi lu bilang kepuasan Jawa Tengah itu sebelumnya ya kan, itu gue nggak terima. Nah, kayaknya banyak masyarakat Jawa Tengah itu kurang puas sebenarnya. berapa persen Bang dari 100% ketidakpuasan? Sebenarnya 50-50 Oh iya, sebenarnya. Ada yang pas, ada yang nanti kita lihat Ya. aja. Dan mungkin aja kan Jawa Tengah itu kan luas nih Pak ya. Mungkin aja yang tadi dimaksud Pak Habib itu belum terpegang oleh Pak Ganjar. Kan begitu banyak masalah mungkin yang ada di Jawa Tengah. Ya Pak Ganjar harus menyelesaikannya satu persatu. Contoh sekarang, contoh dulu itu begitu banyaknya pungli di sana. iya, Nah, prestasi. Iya begitu, memberantas begitu itu salah banyaknya satu penyakit. pungli di Jawa Tengah, bahkan sampai ada supir-supir truk, supir-supir kontainer itu mengeluh kepada Pak Ganjar langsung. Iya. Dan itu ya diselesaikan oleh Pak Ganjar. Dan mungkin yang tadi dimaksud Pak Habib belum tersentuh ataupun belum terpegang gitu Pak. Karena kan ya kita tahu sendiri Jawa Tengah itu luas gitu loh Pak. Luas. Ya Pak. Lebih luas Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Iya. kan? Betul Pak. Iya. Tapi kan belum pernah Prabowo memimpin wilayah kan? Kalau kita lagi bahas Enggak ya udah ya Ganjar ya Boleh Ganjar. nanya nih. Dia nanya naik bos. Tanya ke Pak Prabowo. Itu- Sekak kau. Itu Prabowo sebenarnya nilai buat jadi presiden itu tinggi, belum dia ngasihin wakilnya gitu, belum Iya. dia daftar ke KPU. Nilai ini bagus tuh. Cuman ketika ratingnya tinggi ya? ratingnya tinggi, Iya. ketika dia pilih Gibran buat jadi wakilnya, Iya. itu lebih ratingnya lebih tinggi apa turun gitu pas setelah, soalnya banyak nih, ada yang tadinya pendukung Prabowo, Iya. ada teman gua pendukung Prabowo, dia bilang Iya. gua nggak serak sama Prabowo Sesudah wakilnya Setelah Gibran, itu naik kan? Gibran. Nah, yang Jadi gua pendukung tanya, Prabowo menurun. Ya. nah, yang gua tanya itu Prabowo
ratingan naik kalau lagi turun. Pertanyaan enak itu dijawab sebenarnya. Sebenarnya masih bang, kalau untuk pendukung itu sama aja. Jadi tidak mengurangi rasa kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Prabowo. Karena kan yang lebih dominan itu suatu negara, pemimpin yang paling utama. Dia hanya wakil pemimpin. Dia itu hanya ini, kenapa dia pilih Ganjar? Karena kan di situ Ganjar si Gibran. Ganjar mulu. Gibran. kenapa dia pilih Gibran? Kalau mau dukung Ganjar nggak apa-apa, Ple. Nggak usah malu-malu. Kenapa dia pilih Gibran? Ya kan? Kan kalau yang lain kan pada tua-tua gitu kan, kayak wakilnya Ganjar. Emang Prabowo nggak tua? Hah? Prabowo 70 Itu wakil, tahun. kita lagi ngomongin wakil, Din. Hmm. Bukan Iya. bukan capresnya. Iya. Ya. Jadi pengen ada perbedaan gitu, Bang. Kalau masalah Gibran, ya kita jangan lihat Gibrannya lah. Kan masih di bawah naungan Bapak Prabowo Subianto. Jadi semua itu di bawah naungan Bapak Prabowo Subianto. Jadi nggak terlalu ngaruh banget sih masalah itu mah. Oh, iya. Ya. Jadi intinya mah sebenarnya rating naik enggaknya sama aja gitu. Sama aja. Wakilnya siapa? Iya, kita itu konsisten loh. Masih Prabowo itu konsisten, kagak berubah-berubah. Meskipun 2 kali kalah. Hah? Meskipun 2 kali kalah. Bukan kalah, Bin. Perjuangan. Ya. Kalah, bukan ada perjuangan Bukan kalah, gitu. nggak kalah. Kalah. Belum waktunya, Bin. Kalah, Ple. Ini Dinasti atau apa kayak? ya yang tadi gue mulai itu mungkin dinasti. Prabowo kan dipanggil Jokowi buat jadi Menham. Sebelumnya Prabowo sempat bilang saya bakal oposisi sama Sandiaga Uno ketika dia kalah jadi presiden. Ya. Ternyata bullshit. Ketika dipanggil ditawarin menteri diambil kayak gitu kan. Itu kan dari situ aja gua ya, gua nih pribadi buat integritasnya aja gitu, buat Iya. omongannya kayak percayaannya aduh. Kurang emang. Terus tar dulu yang gue mau tanya, apa ntar ketika Prabowo jadi apa bagi-bagi kursi juga buat sebelah nih si Banteng, karena Jim milih Gibran nih kayak apa ya, kayak dinasti gitu, kayak warga gitu. Tenang aja mungkin ya kalau gue ini ya, kalau gue jadi si merah ini nih, si Banteng ini apa nggak lupa jasanya gitu Prabowo buat si Banteng. Kalau untuk masalah dia sebenarnya sih bukan tidak konsisten ya. Prinsip Prabowo itu bagus, Bapak Prabowo. Dia hanya menengahi, Bang. Dia kagak mau ada perpecahan di antara kubu. Hanya dia ambil itu ketika Bapak Jokowi menawari jadi Menhan, dia ambil. Dia pengen menengahi biar kagak ada dua kubu yang saling berbenturan. Satu. Terus ketika nanti jadi apa ntar gantian gitu dari pihak Prabowo bagi kursi buat Ya untuk kursi sih untuk sekarang ya. Kalau untuk kursi sih dia lebih, kalau memang orang itu bisa bekerja sama dengan dia secara baik di bawah naungan dia pasti ambil ya, mau dari PDI kayak Demokrat kayak, jadi kita bekerja sama dengan partai-partai lain, Bang. Itu ya kan, kita bukan memajukan negara itu bukan hanya satu partai Gerindra. Setiap partai itu punya orang-orang terpilih terbaik, pasti diambil tuh yang terbaik. banyak tuh ya. Iya. Maksudnya koalisi lu paling banyak sebenarnya. Iya, jadi bukan hanya PDI saja. Emang dari dulu tapi tetap aja kalah. Iya, dari dulu PDI banyak pasti dukung. nggak semuanya, Tapi tetap aja kalah. ada yang nggak baik. 2 kali. Iya. Bisa 3 kali kan. Iya, hat trick. Tenang aja, coy. Bini gua Iya. itu nyari partai PAN. Iya. Ya, sebenarnya gua bilang, gua sempat pesen gitu. Kalau bisa PAN ke koalisi Anies. Sempat terjadi cekcok di situ. Iya. Dari ketua partai PAN sempat cekcok milih koalisi entah itu pihak Prabowo atau Anies. Ternyata PAN itu memilih koalisi Prabowo. Paling banyak sih koalisi. Ya. Cuman tetap gua mau bini gua Anies.
bukan masalah Anies coy. Oh, bukan. Ya, bukan masalah presiden. Lu punya pilihan, gue punya pilihan. Jadi Ya, bisa. walaupun beda pendapat, lu tetap satu jalan gitu. Menjadi kawal presiden. Kita biar Mantap. Udah cukup Pak. Ya mungkin bisa dibakar dulu racunnya Pak. Jangan nangis gitu mukanya, Ple. Iya. Santai, Ah. santai, santai. Sekarang pertanyaan terakhir ini Pak. Untuk bapak-bapak dengan para pendukungnya ini ya. Kan sekarang ini sedang marak-maraknya nih Pak tentang judi online ya Pak ya. Dan saya sering kali tuh melihat yang orang pada bengong. Nggak tahu tuh mereka, tapi kebanyakan orang pada bengong itu terlilit pinjol, bingung mau bayarnya pakai apa. Dan 80% orang yang terlilit pinjol itu karena judi online Pak. Mau judi online, mau judi offline, apapun itu, mau main slot, mau togel, apapun itu. Dan di sini yang saya tahu jujur aja ya, Indonesia itu menempati peringkat pertama soal judi online yang udah mengalahkan yang dulunya itu ada Kamboja, ada Rusia. Dan sekarang Indonesia itu di peringkat pertama judi online terbanyak di dunia. Dan bapak-bapak ini apakah yakin ketika nanti para calon presiden Bapak itu terpilih bisa menutup situs judi online tersebut? Pertama saya tanya kepada Bapak Bima. Nah, ini pertanyaan paling pas kalau untuk pemimpin yang saya pilih. Karena judi online itu emang sebenarnya baru-baru ini sih itu. Cuman kenapa Pak Ganjar memang nggak salah pilih untuk ngambil wakil itu ya. Wakilnya kan Pak Mahfud tuh. Mahfud MD, tahu nggak Ple? Mahfud MD tuh yang ibaratnya track recordnya udah dibilang, nggak usah dibilang lagi lah, di DPR udah pernah, Mahkamah Konstitusi, di Menko Polhukam ya. Untuk masalah judi online itu saya percaya sih kalau diberhentiin sih sebenarnya agak susah, cuman kalau mungkin pemimpinnya nanti Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD, kemungkinan judi online akan bisa diselesaikan. Dah, itu aja sih. Saja Pak ya. Yakin itu Pak ya? Yakin. Gimana dengan Pak? Enggak, saya nanya dulu, caranya gimana? Cara menyelesaikannya? Langkah Ya. apa yang dia lakuin? Ya salah satunya kayak dibilang moderator kita, ditutup situs judi. Dan penegak hukumnya kan sudah jelas Pak Mahfud MD tuh. Dia kan udah bagian hukum, udah nggak usah dibilang. Ya. Dia Bidang memang hukum. bagus di bidang hukum. Ya, katanya. Kok katanya katamu? Nah, ya. Jadi mungkin ya seperti di awal tuh ya, penegakan hukumnya sih agak Tapi diketatin. ada salah satu Apa? anggota Partai. DPR Ya. dari pihak Banteng Ya. itu sempat bilang namanya itu katanya timbangan gitu. Partai PDI. Kok bisa? Suwe. Kalau bisa dilegalin lah. Kalau legal ini ya. Legal resmi, ilegal nggak resmi. Kalau bisa legalin aja judi online di Indonesia seperti di negara-negara lain, karena pajaknya itu benar-benar bisa buat pemasukan di Indonesia kalau dilegalin, diresmi. Ada itu salah satu gitu. Kalau saya ya, kalau masalah dukung Ganjar ini, kalau ke partainya saya kurang mau mendalamin. Saya hanya mendukung pasangan Ganjar Mahfud MD. Kalau masalah itu mah masalah partai ibaratnya. Ya kalau sampai diresmiin sih kacau. Iya, makanya Tapi- itu Ini setuju nggak? Jangan sampai diresmiin. Nah. Ya nggak setuju lah. Meskipun Pak Ganjar pasti bisa nyelesain itu. Beda sama yang sana. Ngomong doang besar. Tapi belum ada prestasinya. Ya, Kalau sekarang ngomong mah pinter, Bos. kapal. Iya. Apal mah. sekarang Pak Abi nih Pak. Apakah Pak Abi yakin Pak Anies bisa memberhentikan atau mengurangi permasalahan judi online yang ada di negara kita ini Pak?
Jadi pengalaman si Anies ya, dia pernah jadi menteri pendidikan. Ya, intinya anak-anak kita dulu kita selamatin. Ya. Anak-anak usia muda, dari anak-anak kecil dari zaman sekolah. Ini pokoknya didoktrin terus nih, jauhin terus namanya judi online. Buat generasi kesananya nanti nggak tahu yang namanya judi itu apa sih gitu. Biar di masa ini aja yang tahu, karena kan di sini nih jadi pendidikan bahasanya. Jadi mungkin dari realisasi itu tiap hari selalu diingatkan, karena untuk diberhentikan itu sama aja kita ngelawan apa ya, tutup ini ada lagi menteri sekarang nih Menhub apa dia menteri apa sih Menko Polhukam. bukan ini nih baru pokoknya menteri komunikasi itu udah nutup ribuan situs. Menko Info. Ya, itu udah nutup ribuan situs BIM. Tetap aja masih bisa akses orang-orang. Jadi, ini masalah bersama. Siapa presidennya, sama-sama kita buat lantas gitu. Ya, dari kaum muda, dari teman-teman sekolah, ya, doktrin terus sampai kenal namanya di online. Itu aja sih, boy. Jadi dari bawah buat sosialisasi. Gimana Bapak Upar? Apakah Pak Upar yakin Pak Prabowo nanti bisa memberantas judi online atau ada jawaban lainnya, Pak? Upgrade diri, jadi dibenahi sumber daya manusianya ya. Sebenarnya gini Bang, kalau untuk judi online itu semua pemimpin berharap judi online itu tutup lah kan. Cuman kan masalahnya gini, sumber daya manusianya harus dibenahi dulu, dan makanya kan Bapak Prabowo itu baru bilang, ayo kita benahi sumber daya manusia dari segi pendidikan. Itu Pak Anies tadi pendidikan, Kagak, bukan Pak Prabowo. makanya kan Enggak, itu Pak Anies tadi. itu 13 Beda. Jadi beda. kadang ada Jangan disama-samain. sama. Agak ini agak kreatif, ada kesamaan. agak kreatif dan ngikutin. Awal bilang kan tadi 13-12 kan jadi Kalau Prabowo sumber daya alam manusianya belum pernah. sumber daya alam manusia apaan? Sumber daya manusianya belum ada yang dilakuin. Bukan sumber Iya, daya alam manusia, bukan. sumber daya manusia belum pernah. Jadi nggak usah ngomong SDM. Bisa dikatakan solusi sih ya memang solusi, tapi bisa dikatakan solusi kurang tepat juga. Soalnya ini kan masalah kita bersama, bahkan internasional di dunia. Ini menjauhi. Solusinya sih Depo. ketika kalau ada sih transfer cepet 100 ya kan terus pinjam dulu itu kan slogannya sekarang kan ya perjudian. Nanti awak kirim rekening ya saat pinjam 100 Rokok yang minta kok lagu-lagu kok. ini Bang, kita bahas lagi ya tentang Ya. perjudian. Yang bisa menyelesaikan perjudian itu sampai berhenti pemain itu, yang pemain ya, saya baca di situs apa itu banyak yang berubah. Kadang tuh omongannya sama aja gitu kan, ada solusi tanpa ada penyelesaian, ya kan? Kalau menurut saya gini, kenyangin dulu di judi sampai ada penyesalan. Ketika ada penyesalan, bangun tuh habis, pasti ada penyelesaian. Bukan gila, Pak. Berarti dukung dong. Hah? Budi. Bukan Didukung mendukung dulu. Kalau di zamannya Dukung. Prabowo didukung dulu, dikenyangin dulu Narkoba. gitu. Orang yang suka narkoba, yang sudah Hmm. kecanduan narkoba itu kan dipaksain dia langsung berhenti. Jadi ada Enggak. Jadi intinya itu emang Sedikit. tergantung dari diri masing-masing. sedikit-sedikit dia benahi, kan dia kontrol. Hari ini lu habis sendok, ya hari ini habis 3 sendok, mungkin besoknya 2 sendok terus gitu kan. Nah ketika ada penyelesaian dari rungkat, mungkin di situ dia ada sadar dari diri sendirinya itu. Jadi intinya Intinya Prabowo
Bisa. buat nyelesain masalah judi. Bisa nggak? Jangan muter-muter. Yang menurut gue bisa. Bisa nggak? Nggak bisa Bisa dimakan, hancur. itu kadang kan gini, Oh, jadi kalau Prabowo nggak jangan terpenting. presiden, Bim. Ah, Orang tua sendiri aja tuh nggak dia dengar. Makanya kan sumber daya manusianya itu harus dibenahi. apa yang dilakuin Prabowo sumber SDM-nya? Ya kalau kita sih, kalau menurut saya ya, Ah. kan kalau masalah itu saya belum tanya langsung ke Pak Prabowo. Sama. Gimana cara- Tadi kok kenapa lagu-laguan nanya aku masalah Ganjar? Emang aku ngobrol sama Pak Ganjar. Jangan samain sama gua. Lah. Ini kan jawaban gua. Berarti kok nggak bisa jawab. Berarti nggak bisa jawab. Narasumber nggak kreatif, Bang. Kok narasumber? Selalu mencontoh-contohkan omongan orang lain. Kau Habib tadi ngomong apa kok ikutin? Kenyangin dulu. Ketika sudah Oh, berarti pasti kalau- ada penyelesaian. Berarti kalau Prabowo jadi presiden dikenyangin dulu Berarti judi. menurut Pak Upat judi itu dibiarin dulu, Nah. dibiarin dulu, dibiarin dan dibiarin Nggak rungkat. sampai benar-benar orang itu rungkat, Apa sampai baru mereka kan Berhenti. berhenti Tapi dibarengin dengan pembenahan, Bang. pembenahan. Ya. pembenahannya itu apa? Kontrol itu pasti harus ada. Iya. Namanya bimbingan itu harus ada. Dari atasan Kalau mungkin. planning dari Prabowo apa? Hah? Pembenahannya. Ya kan dia punya menteri. Ah. Ya kan? Menteri Pendidikan. Ya. Ya fasilitasi lah. Cari kesibukan yang lain. Cari ide. Lapangan kerjaan, kesibukan. Ya kan? Ketika yang nggak kerja, cari kesibukan apa? Oh, itu banyak kalau dia ngomongin itu, Bim. Merembet kemana-mana. Gitu, Bim. Jadi intinya gini. Ada pembenahan. Cuman Udah jawab bisa atau enggak? Jangan lanjut. kita nggak bisa langsung harus bisa. Harus yakin lah. Nanti Berarti kita, kau nggak yakin sama Nanti. pemimpinmu. bukan kayak sama pemimpin saya. Anak muda ya. Kita sambil berjalan, Bim, berjalan Kira kan anak muda. sedikit-sedikit. Akhirnya kan anak muda. Ya, Kagak bisa kita Dinasti langsung dia itu, stop. mah. Kagak bisa kita langsung Dia kan tutup. ngambil Gibran supaya Gila, orang. meraup suara. Jadi sedikit-sedikit nahi, ya kan cari kesibukan. Itu mah perbaiki omongan orang yang pendidikan. lumrah. Yang ditanya ini bisa nggak? Malah ceramah ini mah bukan khotbah. Tapi suara presiden lu pecah jadinya, Cok. Hah? Gara-gara wakil Gibran Ya presiden lu. kalau menurutku sih Sama-sama nggak Jawa Tengah. pengaruh. Hah? Nggak pengaruh itu mah. Soalnya apalagi kan kemarin baru Yeni Wahid tuh ya, anaknya Gus Dur kan baru ngumumin Ya aja gabung. gabung Ganjar itu aku salut ngeliat dia kayak bos sama bini, beda pilihan. Suaminya dukung Prabowo, Yeni Wahidnya dukung Ganjar. Itulah demokrasi, Cok. Makanya. Tapi yang ke Prabowo nggak ada. Jadi jawabannya bisa bisa. mungkin ada waktu yang cukup panjang. Bisa, hal apapun pasti bisa terjadi. Oke, Kun Pak. fayakun, apa yang tidak terjadi pasti terjadi. Oke, Pak. Ya. Jadi jawabannya bisa ya. Cuma Dan memang harus dibarengin dengan ikhtiar. Jadi jangan melupakan, makanya kita haruslah jangan hanya sekedar ngomong kosong. Kita buktikan nanti. Gitu, Bim. Kau kan ngomong kosong dari tadi. Oke ya Pak, mungkin tadi udah dijawab ya, para presiden nanti bisa untuk membenahi masalah perjudian online, dan itu memang harapan kita semua nih, judi online itu bisa diberhentikan di Indonesia ini. Kalau menurut saya pribadi, pertama emang benar sumber daya manusianya itu diperbaiki dengan dikasihlah kesibukan-kesibukan yang lain atau hal-hal yang lain yang bernilai positif. Yang kedua, kita ini kan Indonesia ini kan punya hacker yang benar-benar diakui di dunia. Hacker Indonesia ini bukan kaleng-kaleng di dunia ini loh. Ada dari Duta Garden hacker itu bagus. Oh, Duta Garden, hacker kita ini pada bagus. Jadi harus diundang kayaknya. sebenarnya para hacker itu bisa untuk memberantas itu. Cuman ketika para hacker itu memberantas suatu situs itu, menyetop suatu situs, tidak ada masuk penghargaan yang berlebih ataupun yang membuat mereka wah dari negara ini. Tapi seandainya Bapak Upat jadi seorang hacker, Bapak Upat sehari bisa nutup 100 slot situs. Ada penghargaan ke rumah Pak Upat, 1 buah mobil dalam 1 hari. Mungkin itu bisa ditutup. Tapi yang saya tahu ketika para hacker bisa membuat bisa
nutup suatu situs, bisa melakukan sesuatu yang spesial untuk negara. Para hacker cuma mendapat sebuah kertas yang bertuliskan penghargaan. Nah, jadi para hacker di situ juga males. Ya enggak, lebih bagus para hacker membantu mereka-mereka yang punya situs. Jadi yang ditutup bisa dibuka sama dia. Yang ditutup bisa dibuka. Itu kalau menurut saya pribadi. Oke kawan-kawan, itu tadi udah kita dengar pendapat dan harapannya dari para pendukung presiden kita nanti, dan memang benar judi online harus kita berantas. Oke, sekarang saya ada sedikit mendengar tadi atau kemarin lah, lupa. Saya ingin bertanya nih kepada Bapak Habi ya. Kalau nggak salah Bapak Habi tahu gitu sejarahnya dulu waktu zaman Pak Soekarno, DKI Jakarta inilah yang dipilih menjadi sebagai ibu kota negara Indonesia. Mungkin Pak Habib bisa kasih tahu ke kami nih, memang jujur kita mah nggak tahu sejarahnya kenapa kok DKI Jakarta nih yang dipilih menjadi ibu kota kita. Ya mungkin Pak Habib bisa jelasin sedikit Pak. Jadi lagi rame kan juga nih ibu kota kita mau dipindah. Buat sebagai warga Jakarta sebenarnya sih nggak ngaruh buat gua ya. Buat warga Jakarta juga sebenarnya nggak ngaruh gitu. Cuman disayangkan aja buat pindah ibu kota itu harus menelan biaya sangat tinggi gitu. Triliunan Pak ya. Baru lebih ya triliunan itu. Jadi harusnya mereview gitu ke belakang. Dari zaman Soekarno, tahu gue ya, kenapa dia memilih Jakarta jadi ibu kota Indonesia. Sebelumnya itu sempat banyak pilihan buat Soekarno jadi ibu kota Indonesia itu di mana. Lu pernah di Kalimantan, pernah waktu zaman Soekarno. Jadi Kalimantan ini sebenarnya udah beberapa diajuin buat jadi ibu kota. Kalimantan dari daerah Palangkaraya tuh. Palangkaraya Pak. Palangkaraya ya, satunya itu dulu tempat buat Soekarno. Cuman di situ Soekarno memilih Jakarta. Kenapa memilih Jakarta daripada Kalimantan? Pertama, dari segi keamanan. Itu dari waktu pas zaman penjajahan masih banyak perang, Jakarta tuh lebih aman dari daerah lain. Waktu gue pernah ngobrol sama TNI Angkatan Darat, ketemu ngobrol masalah kayak gitu, dia sempat bilang kenapa zaman Soekarno dulu pilih Jakarta dibanding daerah lain, karena dari segi keamanan Jakarta ini susah buat untuk masalah penjajahan. Dia buat masuk ke Jakarta, dia harus ngelewatin daerah-daerah di sekitar. Dia harus lewatin Banten, Baduy, dia harus lewatin ini. Itu dipilihnya Jakarta itu dari segi keamanan. Jadi untuk buat nyerang Indonesia, itu pertama kali ibu kotanya dulu dihancurin. Ketika ibu kotanya dihancurin, itu dari segi ekonomi, dari segi keamanan, segi apa, itu hancur semua kalau ibu kota yang dihancurin. Karena dari zaman Soekarno, itu kenapa Jakarta dipilih kota Indonesia. Salah satunya keamanan, kedua itu bisnis ekonomi, karena semuanya tuh ada di Jakarta dari zaman penjajah Belanda. Itu zaman Soekarno boy, itu udah ada pilihan buat Kalimantan tapi nggak jadi. Zaman Soeharto sama, Kalimantan nggak jadi. Zaman Soeharto itu pernah Jonggol, Bogor itu pernah jadi ibu kota, mau jadi ibu kota pilihan dia. Karena alasannya Jakarta banjir lah. Lain ke Jonggol. Jadi batal. Ya emang benernya dari zaman semua tuh jadi kanain ibu kota mau dipindahin. Tapi nggak jadi. Bingung gitu. Kenapa di era ini dipaksain gitu. Dipaksain. Harus pindah Pak ya. Harus pindah. Karena prediksi Jakarta bakalan tenggelam. Jangankan Jakarta, seluruh Jawa Tengah banjir. seluruh dunia gitu. Kalau emang Jawa kalau- Tengah udah berkurang kalau emang semenjak Pak ini Ganjar yang megang. banjir. Oh jadi itu tadi Pak ya. Sejarahnya dulu ya. Sejarahnya Soekarno. Kenapa Pak Soekarno memilih DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia Pak ya? Ya jujur aja kita mah nggak tahu ya kan. Iya. Dan karena penjelasan Pak Hadi ini yang singkat, padat, jelas, kita juga tahu gitu.
Dan ternyata sebelum Pak Jokowi ingin memindahkan ibu kota itu sudah ada pendahulunya yang ingin memindahkan, tapi tidak terjadi-jadi karena ada satu hal dan lainnya lah ya. Oke kawan-kawan, cukup sekian obrolan kami kali ini. Semoga bisa kalian terima, dan sekali lagi saya ucapkan ini hanya pendapat kami, ini hanya opini kami. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan kami yang kurang enak, mohon dimaafkan dan bisa dikoreksi di kolom komentar untuk kemajuan kami di video-video berikutnya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih buat bapak-bapak yang sudah bersedia hadir ke sini, sudah lama-lama meluangkan waktunya, mungkin dari capek di jalan atau segala macam lah. Dan harapan saya semoga bapak nanti malam bisa tidur nyenyak Pak ya, dan besok bisa kembali bekerja lagi ya Pak ya. Udah mau diciduk doang. Ya. Terima kasih Pak ya. Sampai jumpa kembali Pak. Thank you. Terima kasih Pak. Ada ongkos jalan kan? Saya rasa ada lah kan, baru gajian Pak ya. Ya silaturahmi kita nggak putus.